ini RUU perampasan aset harus segera dilaksanakan. Oh, berarti abang pro ya? Pro. Oke. Tapi Nah, tuh ada tapinya tuh. ada Kalau tapinya. ada tapinya ini agak ngeri. Makanya jangan lihat pernyataan pertama orang. Iya benar. Harus selesaikan sampai tuntas gitu ya. Harus sampai selesai dulu. Iya, Bang. iya. Tapi setelah kemarin gua ketemu lu di tempat Kejaksaan Agung, Iya. ya kan? Pembicaraan kita ini RUU perampasan aset. Kalau tidak hati-hati, maka rakyat bisa dibodohi nih. Atau rakyat bisa diprank nih sama RUU perampasan aset. Gitu kan? Nah, Iya. ada dua hal nih, Yud. Yang Iya. pertama gue pengen tahu bahasa bayinya deh. Kalau Ferry Ruandi kan mengatakan bahasa bayinya. Iya. RUU perampasan aset itu apa? Itu dulu biar masyarakat tahu deh. Itu dulu. Lalu yang kedua gue mau tahu gimana nih loophole-nya. Akhirnya ini bukan jadi RUU perampasan aset tapi jadi RUU apa namanya? Pemerasan. Lu yang ngomong RUU pemerasan aset gitu kan. Karena bisa nih. Ya kan? Nah, harusnya gimana dulu nih, Yud? Oke, baik Bang. Sekarang kan kalau kita bicara mengenai korupsi yang terjadi di Indonesia, ya kita bisa melihat bagaimana koruptor begitu keluar dari penjara tetap kaya. Betul. Ya, flashback ketika mereka belum keluar aja, Udah kaya. belum. Artinya mereka masih di penjara, Udah senyum-senyum, dada-dada. Bahkan dulu kan ada yang victory kan? Iya benar. Ada yang begini. Iya ada yang kan? Iya benar-benar. Artinya apa? Artinya kok seolah-olah mereka nggak ada beban ya? Jadi benar nggak kalau gua katakan bahwa ketika si koruptor itu ada di penjara, hidupnya enak di penjara? Wah, udah pasti Bang. Udah pasti enak. Udah pasti enak. Karena apa? Karena ternyata kenapa koruptor tidak bisa miskin? Undang-undang kita yang saat ini ya memungkinkan bahwa seorang koruptor itu ya hanya membayar uang pengganti berdasarkan apa yang dia peroleh atau yang dia nikmati. Itu pun kata-katanya adalah ada kata sebanyak-banyaknya. Jadi nggak banyak pun juga bisa. Jadi Gua nggak paham nih. Misalnya gua korup nih. Gua korup misalnya 100 miliar. Iya. Nah, itu harus dikembalikan kan? Kalau yang abang nikmati, kan ada namanya kerugian keuangan negara, Bang. Saat ini kan kerugian keuangan negara misalnya dalam kasusnya itu 100 miliar. Oke. Tapi dia hanya menikmati 3 miliar. Oke. Maka yang dikejar 3 miliarnya dia. Lah yang 97 miliar. Ya nggak dikejar karena nggak ada di dalam undang-undang bunyinya gitu. Berarti 90, gua nggak paham lagi nih. Aduh. Misalnya gua korupsi 100 miliar. Kerugian negaranya 100 miliar. Kerugian negara 100 miliar. Abang nikmati 3 miliar. ya 3 miliar aja yang dikejar. Nah, tapi kalau 3 miliar yang gue nikmatin diambil habis dong duit gue. Berarti gue dimiskinkan juga dong. Kenapa Bang? Kan cuma 3 miliar. Kan uang 3 miliar adalah uang yang emang abang terima dari korupsi itu. Dan biasanya pembuktian itu kan hanya 1 kasus 2 kasus Bang. Sementara koruptor itu berkali-kali. Dan itu pun yang bisa dibuktikan. Ataupun itu juga 3 miliar yang lu bisa buktiin. Betul. Nah, ya tahu abang